dalam persekutuan doa. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pada malam hari ini tentang bersyukur yang saya boleh baca dan ambil dari Mazmur 50 ayat 23. Mari Bapak Ibu sekalian, kita lihat, saya akan membacakannya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Inilah pemazmur telah menyampaikan kepada kita bahwa apabila kita mempersembahkan syukur sebagai korban, kita memuliakan Allah Bapa Sang Pencipta kita yang mengasihi kita. Segala-galanya ada di dalam tangannya. Dengan mempersembahkan syukur, semuanya itu menjadi berkat bagi kita, kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingat pada waktu yang lampau, saya berdoa selalu memakai teks, ya entah itu datang dari Nada Bakti atau doa-doa teks, dan itu saya sampaikan syukur saya. Tapi setelah pembaruan itu terjadi dalam hidup saya, ya dengan penumpangan tangan dan menerima Roh Kudus yang tercurah atas saya, perubahan itu terjadi Bapak Ibu sekalian, dan saya boleh melakukan ungkapan syukur saya kepada Allah Bapa di surga, pada Yesus Tuhan, dengan spontanitas yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Saya merasakan sesuatu perbedaan, ungkapan syukur yang saya sampaikan pada Allah Bapa di surga, lewat peristiwa-peristiwa yang saya alami di dalam hidup ini, betapa besar kasih-Nya buat hidup saya. Itulah yang saya nyatakan buat Allah Bapa. Dan hampir setiap hari kita tahu bahwa ucapan syukur itu selalu kita terima juga dari WA, ucapan selamat pagi, di samping itu ada ungkapan syukur. Ya. Dan itu semua selalu menyejukkan hati kita dan menguatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus yang berkarya atas kita sungguh luar biasa. Dari Roh Kudus itulah banyak hal Dia mengajarkan kita untuk bersyukur yang benar. Kalau kita menggunakan teks dulu, hanya sebatas mungkin perasaan saya hanya di bibir. Tapi setelah Roh Kudus itu tercurah atas kita, maka ungkapan syukur itu lebih indah apabila kita ungkapkan dengan perasaan kita yang tulus pada Allah Bapa kita di surga. Bapak Ibu yang terkasih, satu waktu setelah ada pembaruan dalam hidup saya membaca satu firman, itu menjadi rema di dalam kehidupan saya. Firman itu dari Yohanes pasal 6, ayat 5 sampai 14. Saya boleh membacanya sebentar. Dan pas ayat 5 sampai ya, sorry. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja."
seorang dari murid-muridnya itu, yaitu Andreas, saudara dari Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun ia di sini ada seorang anak itu. Kata Yesus, suruhlah orang-orang banyak itu duduk adanya di tempat itu yang banyak rumput. Maka duduklah orang-orang banyak itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikan kepada mereka untuk duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka makan kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan roti itu, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan yang kelima roti jelai yang lebih setelah dimakan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dilakukan, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, dari firman ini membuka pikiran saya di ayat 11, di mana Yesus mengambil roti dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga, dan memecah-mecahkan roti itu dan dibagikan kepada orang banyak. Ya. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Ayat ini saya sangat tersentuh, menjadi rema bagi hidup saya, karena ucapan syukur ya menjadi berkat bagi kita sekalian. Nah, ini saya rasakan, semakin banyak ucapan syukur, berkat kasih Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan saya. Saya membayangkan ada memang dua orang anak datang kepada saya, meminta permen kepada saya. Ini satu ilustrasi. Dan saya memberi permen itu kepada kedua orang anak ini. Dan salah satu anak ini menerima permen, kemudian dia pergi meninggalkan saya begitu aja. Kemudian yang satu, setelah dia menerima permen itu, dia menyampaikan, terima kasih Om, terima kasih, saya sudah mendapatkan permen. Satu waktu mereka akan datang lagi kepada saya, kira-kira siapa yang saya tertarik dengan kedua anak itu? Tentu anak yang tahu berterima kasih apa yang sudah dia terima. Ya. Di lain pihak anak yang satu mungkin ada alasan untuk tidak memberinya kepadanya. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Dalam hidup ini, ya, setiap hari kita mengalami banyak sekali mujizat. Ya, seperti yang dikatakan ayat 14 tadi. Ya, mujizat-mujizat ini kita alami setiap hari. Dan apakah ungkapan syukur kita telah kita sampaikan kepada Allah Bapa bahwa apa yang sudah kita terima, baik sekecil apapun, ya, supaya kita bisa menyampaikan ungkapan syukur kita kepada Bapa kita untuk memuliakan Dia, menyenangkan hati kudusnya, Yesus. Peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita ya banyak kali terjadi tanpa kita ketahui rancangan-rancangan Tuhan begitu indah bagi kita.
Maka dari firman ini timbullah dialog saya dengan Tuhan. Seakan-akan dari hati saya muncul pertanyaan, Tuhan, selama hidup saya ini dari awal, setelah saya mengenal Engkau, setelah saya diperbaharui oleh Roh Kudus, banyak Engkau nyatakan kasih buat saya. Engkau mengingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa waktu lampau yang saya alami. Kemudian ada perkataan yang datang seakan-akan muncul. Ya, kamu datang kembali. Apa yang kamu bawa? Ya. Terus saya mengatakan, ya Tuhan, saya datang kembali hanya membawa satu sepeda motor Binter beserta istri saya dan anak saya yang baru lahir. Saya kontrak tempat dengan mencicil 2 tahun. Nah, coba kamu bayangkan kehidupan kamu sekarang. Seakan-akan dipertanyakan, ya Tuhan, inilah ungkapan syukur saya kepada Engkau. Karena begitu rancangan-rancanganmu indah dalam hidupku. Berapa anak yang kamu miliki sekarang? Saya bilang, Tuhan, ada 5 orang yang telah Engkau anugerahkan kepada saya. Saya memandang foto dari keluarga ini, saya meneteskan air mata. Semua anak-anak itu bertumbuh dengan indahnya. Apakah itu hasil perbuatanmu? Seakan-akan Tuhan katakan demikian. Itu hasil perbuatanmu. Tidak, saudara. Tidak. Semua itu adalah anugerahku, kebaikanku yang telah aku nyatakan buat engkau. Apa yang engkau minta aku nyatakan kepadamu. Wah, ini loh kasihku padamu. Ya Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikanmu yang boleh aku terima. Terus, kamu perhatikan kembali waktu lampau kamu. Bagaimana kamu mulai bekerja? Kamu merintis, kamu berdoa kepadaku. Dan semua ini yang kamu lakukan datang kepadaku dengan sepenuh hati. Kamu boleh menerima apa yang aku sediakan buat kamu. Ya Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih karena semua ini adalah kemurahan dan kebaikan-Mu. Banyak hal dibuka peristiwa-peristiwa waktu lampau yang membuat aku kembali merenungkan hidup ini. Betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Pemazmur, ya kalau aku membaca, maka aku suka bermazmur. Kalau dalam penyembahan, dalam ucapan syukur, bermazmur. Karena aku tahu pemazmur itu berapa banyak di dalam kitab Mazmur, ya dalam Mazmur, kalau kita lihat begitu banyak Daud itu mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Terus ungkapan syukur. Nah, dari situ aku juga merasa, iya, begitu ucapan syukur yang aku sampaikan pada Bapa, berkat itu ada. Kasih Tuhan mengalir. Maka setiap hari, hendaklah saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ungkapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kita selidiki kembali peristiwa-peristiwa hidup kita. Sejak kita berkeluarga, sejak dikaruniakan anak-anak buat kita, sejak kita memulai dengan usaha-usaha kita, dan hari lepas hari kita terus mendapat anugerah, kasih Tuhan, berkat Tuhan. Seperti contohnya Yesus memberi contoh pada kita tadi di dalam firman Yohanes 6 ayat 11 tadi. Dia mengambil roti itu dan juga ikan, dia mengucap syukur kepada Bapa dan dia pecah-pecahkan dan memberi orang begitu banyak, hampir 5.000 orang harus makan dari roti yang 5 potong itu. Maka itulah tanda bahwa berkat Tuhan itu melimpah-limpah.
5 potong roti bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita, ibu-ibu, dan anak. Itu berkat yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita, kemungkinan juga kita mengatakan itu, mana mungkin. Ya, 5 potong roti bisa memberi makan 5.000 orang. 2 potong ikan, demikian juga. Tuhan yang berkuasa untuk melakukan mujizat itu. Jadi dengan mengucap syukur pada Allah Bapa, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Demikian juga ungkapan syukur kita kepada Bapa, maka berkat itu juga akan mengalir dalam kehidupan kita. Itulah yang saya alami, Bapak Ibu yang terkasih. Dan demikian juga hari-hari yang boleh kita lalui. Banyak kali dalam ayat 14, mujizat-mujizat itu boleh kita alami. Kadangkala kita berpikir itu kebetulan, tapi tidak, saudaraku. Mereka semua yang kita terima itu adalah hasil anugerah, kemurahan, dan kebaikan Bapa karena pendekatan kita pribadi terhadap Tuhan yang selalu kita andalkan Dia, yang selalu menghadirkan Dia di dalam semua rencana kita di dalam hidup ini. Kadangkala saya bayangkan kembali, saya datang dari Flores, ya, dengan membawa bekal 25.000, numpang kapal gratis, dan itu pun saya lari dari rumah. Karena masa remaja adalah satu keberanian yang saya lakukan untuk merantau. Dan di Surabaya, saya harus memberanikan diri untuk melamar kerja dengan berjalan kaki sana-sini untuk mendapatkan pekerjaan. Kadangkala sehari saya tidak makan karena sangu 25.000 itu sebentar aja habis. Untung ada keluarga yang masih bisa memperhatikan dan bisa menolong. Dan itu perjuangan. Ya, perjuangan. Maka saya selalu membekali anak-anak, andalkan Tuhan di dalam segala hal. Kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan kesusahan, karena Tuhan itu Maha Baik. Dia tahu apa yang kamu perlu dan kamu butuhkan. Sama anak saya yang pertama berangkat ke Vancouver. Saya membekali dia segitu. Tapi Tuhan membekali dia, menganugerahkan kasih-Nya buat dia yang luar biasa. Jadi semua ini kembali kepada kita. Kalau kita percaya pada Dia dengan sepenuh hati kepada Yesus Tuhan kita, maka tidak ada yang mustahil. Kasih-Nya akan memenuhi kehidupan kita. Saya juga menceritakan di Mazmur 50 ayat 23b, barang siapa jujur jalannya, maka kebaikan Allah akan diperlihatkan. Sangat tersentuh saya. Karena pada waktu saya ikut dengan orang di Surabaya, bekerja dengan orang masa-masa remaja saya, banyak ujian-ujian yang harus saya lalui. Saya dibekali dengan SIM dari Flores, dan SIM itu saya bisa manfaatkan untuk membawa kendaraan di Surabaya. Padahal kota besar, jalan-jalan belum saya kuasai. Tapi ada seorang sepertinya malaikat aja yang selalu menuntun saya, mendampingi saya, dan itu tidak ada yang menjadi satu hambatan. Walaupun saya dari luar kota, tapi akhirnya saya juga bisa nyetir kendaraan Surabaya. Nah, kalau pimpinan pemilik kendaraan yang memberi kepercayaan kepada saya untuk mengisi bahan bakar atau memperbaiki kendaraan itu di bengkel, apakah saya membuat nota itu dilebih-lebihi? Tidak, saudara. Apa adanya saya lakukan. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang curang, yang tidak benar. Dan itu menjadi berkat. Mungkin diizinkan untuk terjadi dalam hidup saya,
apakah saya benar-benar menjalankan perintah-perintah Tuhan. Walaupun waktu itu saya belum terlalu dekat aktivitas saya dengan hubungan relasi saya dengan Tuhan. Tapi saya sudah menjalankan perintah-perintah itu. Supaya saya jujur. Saya tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak benar. Setelah saya datang Bali dan saya mau mulai kerja di Bali dengan harus merangkap dari bawah. Dan hubungan saya harus ada juga terhadap toko-toko yang saya butuh barang. Kadang-kala saya membeli barang sebanyak, saya masih ingat, 15 juta. 15 juta lebih, nota itu dicantum di bawah hanya 1 juta lebih. Padahal saya harus bayar cash, seberapa saya mampu. Saya katakan pada yang mengantar barang, nota ini kamu kembalikan kepada bos kamu, suruh dia hitung ulang, kembalikan setelah, kalau sudah benar, bawa saya bayar. Kadang-kala pikiran yang buruk, bisa saja saya melakukan, ya, kesempatan buat saya, karena saya akan bayar cash sesuai dengan ini, dengan alasan-alasan tertentu. Tapi tidak, saudaraku. Saya tidak mau melakukan itu, dan saya suruh dia hitung kembali. Ternyata bosnya telepon, oh maaf Pak, soalnya ini anak-anak pegawai saya salah hitung. Ya, untuk itu saya kembalikan nota itu. Kejadian itu bukan 1 kali, 2 kali. Kadang-kala berulang-ulang, nota itu ditulis salah. Nah, hal-hal seperti gini diizinkan Tuhan. Sampai di mana saya itu jujur di dalam menjalankan usaha ini. Inilah semua ini saya lalui supaya membekali saya di kemudian hari. Nah, itulah saya bersyukur dan berterima kasih karena semua itu saya liwati dalam penyertaan Tuhan, dalam bimbingan Roh Kudus. Pembaruan terjadi, doa-doa itu semakin indah. Karena dari lubuk hati saya yang paling dalam, ungkapkan saya perasaan saya kepada Tuhan dengan tulus, dengan penuh iman. Kadangkala saya membayangkan foto keluarga, saya meneteskan air mata. Tuhan, terima kasih. Engkau pelihara keluarga kami, Engkau pelihara kesehatan kami, Engkau pelihara anak-anak semua, supaya mereka boleh hidup dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ungkapan syukur yang bisa saya sampaikan kepada Engkau. Betapa kasih-Mu luar biasa. Semakin banyak ungkapan syukur itu saya ungkap. Setiap kali saya mau melakukan sesuatu dan datang kepada saya selalu menyampaikan, seandainya saya ingin memiliki satu kendaraan, dan ternyata kendaraan itu datang dengan cara macam mana, yang jelas kendaraan itu datang pada saya sampaikan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah mengizinkan saya untuk memiliki kendaraan ini. Ya, saya percaya ini semua adalah anugerah-Mu. Berkati kendaraan ini, supaya kendaraan ini dapat berguna bagi kehidupan saya, juga usaha-usaha saya. Apapun, saya menerima karyawan, saya terima, saya bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena saya membutuhkan orang, dan Engkau menyediakannya bagi saya. Hal-hal lain, saya bisa menginjak kaki saya, ya di luar negeri. Waktu itu saya mengunjungi anak saya, yang pertama dia sekolah. Saya datang tiba di sana, Kanada, Vancouver. Saya tersungkur di lantainya, di apartemennya. Saya ungkapkan, terima kasih Tuhan, saya tidak membayangkan saya bisa datang ke tempat ini. Tapi ini adalah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Dengan meneteskan air mata, saya tersungkur dan mengucap syukur. Oh jaga Tuhan, peliharalah anak-Mu di sini, supaya mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, dan memuliakan Engkau selalu dalam hidup mereka. Dan satu persatu, mereka boleh datang. Kadang-kala Tuhan bertanya, itu hasil jeripaya-Mu, hasil perbuatan-Mu. Tidak Tuhan, ini semua adalah kemurahan-Mu.
kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi saya dan keluarga. Itulah ungkapan-ungkapan syukur yang saya terus panjatkan. Kuncinya, saya harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu, Dia sumber segala anugerah, sumber segala rahmat, sumber segala mujizat, sumber segala perlindungan, sumber segala pertolongan. Kalau saya tidak percaya, maka itu menjadi masalah buat kehidupan saya. Tuhan sendiri berfirman di dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Itu perkataan Tuhan. Setiap kita yang percaya sungguh-sungguh padanya, kita tidak akan dipermalukan. Setiap kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Sampai di mana keseriusan kita, keseriusan saya untuk mencari Tuhan. Setiap pagi tidak pernah saya absen. Setiap pagi saya selalu datang menghabiskan 1 jam bersama Tuhan. Itulah saya rasakan perubahan. Apabila 1 jam itu saya tidak lakukan dalam sekali, saya akan merasakan perubahan itu terjadi dalam kehidupan saya, aktivitas saya sehari itu. Maka saya belajar setia datang kepada Dia dengan ungkapan syukur saya, dengan permisi seperti Pak Riki pernah katakan, kula nuhun. Jadi sebelum kita datang melakukan tugas-tugas kita datang dan permisi kepada Tuhan, meminta supaya Dia turut bekerja dan memimpin perjalanan hidup kita sehari ini. Malam saya ungkapkan syukur peristiwa-peristiwa yang boleh saya alami dalam seharian ini. Apa saja yang saya alami, suka duka, baik enak maupun tidak enak, saya tetap bersyukur bahwa itu semua adalah rancangan yang baik. Makanya saya mau nyanyi, semua baik, tapi saya katakan tadi, tidak usah kita nyanyi, cukup berdoa. Nah itulah, semuanya baik bagi kita. Ya, betapa indahnya hidup dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pembaruan dalam Roh Kudus yang dilakukan oleh Persekutuan Doa Santo Yosef telah membawa banyak jiwa-jiwa untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Seandainya pembaruan itu tidak terjadi, mungkin hidup saya belum bisa saya sampaikan membagi kasih Tuhan ini pada Bapak Ibu sekalian. Jadi bersyukurlah kita, Persekutuan Doa 41 tahun, Persekutuan Doa Santo Yosef telah melewati 41 tahun. Dan banyak jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang sudah memperoleh hidup baru. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Untuk itu mari kita bersyukur bersama di dalam doa-doa kita pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan berdoa. Bapa, saya mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kasih-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk Persekutuan Doa Santo Yosef yang telah melewati suka duka selama 41 tahun ini. Kami bersyukur melalui Persekutuan Doa juga banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kami juga bersyukur dan terima kasih karena tim Persekutuan Doa Santo Yosef yang setia melayani. Setia menghadirkan Engkau di dalam seluruh kehidupan mereka. Berkatilah mereka semua, teman-teman dalam Persekutuan Doa Santo Yosef. Biarlah pelayanan-pelayanan kami ke depan Engkau turut bekerja dan Engkau persiapkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hanya ungkapan syukur saja yang dapat kami sampaikan ke hadirat-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin.